kan gitu ya. Nah, kenapa kok masih ada train attendant di dalam dunia teknologi perkeretaapian untuk berbasis operasi GOA 3, Grade Automation Level 3 itu memang masih disyaratkan dengan menggunakan train attendant. Kalau nanti kita naik lagi menjadi Grade Automation Level 4 atau GOA 4 itu sudah tidak ada train attendant-nya lagi. Kan gitu. Jadi tetap akan ada satu orang yang kita tugaskan sebagai train attendant untuk apabila terjadi masalah, trouble, mereka akan mengambil alih. Apabila penumpang juga termasuk fungsi services. Kalau nanti penumpang ada kesulitan atau ada apa, ada yang sakit atau kondisi-kondisi tertentu, si train attendant ini akan membantu penumpang tersebut. Jadi sifatnya emergency ya Pak ya? Ya, dalam kondisi emergency Mbak. Tapi dari sejauh ini kan pembangunan sudah disiapkan semuanya, sudah mungkin siap pakai besok Juni ya Pak, Juli. Nah, moda transportasi lain yang mendukung beroperasinya LRT ini apa saja Pak? Nah, iya Mbak. Jadi sehingga kan masyarakat bisa berbondong-bondong pindah di dalam menyelesaikan LRT ini juga satu hal yang tidak lupa adalah bagaimana kita membuat suatu sistem integrasi antar moda yang seamless. Jadi kami berdiskusi, bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan ya. Ada Bekasi, ada Jakarta, ada Depok, dengan teman-teman Organda kan gitu. Bagaimana kita bisa membuat suatu integrasi antar moda di stasiun-stasiun kita ini, sehingga ketika penumpang turun dari LRT ataupun mau naik LRT itu sudah ada angkutan-angkutan penghubungnya. Jadi seperti teman-teman Bekasi, alhamdulillah sudah support kita adanya rerouting angkutan Transpatriot. Kemudian di semua stasiun kita, hampir semua stasiun kita ini terkoneksi dengan halte Transjakarta. Nah, kemudian di Depok juga sama. Nanti angkutan-angkutan yang ada di sekitar stasiun Cibubur, dalam hal ini di wilayah teman-teman di Dinas Perhubungan Depok akan melakukan rerouting, sehingga semua angkutan kota yang ada di sekitar stasiun itu akan masuk menjadi feeder di stasiun-stasiun kita. Kemudian ada satu lagi yang menarik juga nih Mbak, Stasiun Halim. Stasiun Halim itu nanti akan terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, jadi penumpang LRT turun Halim bisa menggunakan KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung ke Bandung. Jadi bisa lebih cepat ya Pak ya? Bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua juga sama sebaliknya. Penumpang dari KCJB itu bisa dengan mudah berpindah menggunakan LRT Jabodebek kita, mau ke arah Bekasi ataupun ke arah Sudirman, tengah kotanya Jakarta, dengan menggunakan LRT Jabodebek kita. Kemudian ada satu stasiun lagi, Stasiun Cikoko namanya ya, Stasiun Cikoko. Stasiun Cikoko ini alhamdulillah teman Transjakarta, teman-teman di Kereta Komuter Indonesia KCI juga sama support, sehingga kita membuat suatu integrasi antar moda di Stasiun Cikoko. Bisa naik Transjakarta ataupun bisa berpindah naik ke kereta komuter, bisa ke Bogor, bisa ke Bekasi, bisa ke Rangkas dan lain sebagainya dari stasiun Cikoko kita. Ini salah satu upaya kita untuk membuat bagaimana sih LRT ini bisa terintegrasi secara seamless dengan moda-moda angkutan lain yang ada di Jakarta. Tapi kalau soal kantong-kantong parkir untuk kendaraan begitu bagaimana, Pak? Ya, memang untuk park and ride ini ya menjadi challenge buat kita, Mbak ya, Mbak Tika. Jadi kami sedang berkoordinasi, kami sedang bekerja sama membangun sinergi dengan beberapa tempat yang ada di sekitar stasiun kita untuk bekerja sama terkait dengan pengelolaan parkir kan gitu ya, sehingga tempat-tempat itu bisa dijadikan parkir atau park and ride untuk calon penumpang LRT seperti Ciracas, kemudian di Cibubur, kemudian dengan Jati Bening Baru, dengan Cikunir, semua akan menjadi kantong-kantong parkir kita. Kebetulan kontraktor LRT ini adalah teman-teman Adikarya. Dan hampir semua stasiun kita itu ada di wilayah pengembangan properti teman-teman Adikarya. Sehingga teman-teman Adikarya juga support ke kita untuk membuatkan beberapa
kantung park and ride, sehingga penumpang LRT ini akan cukup nyaman menggunakan LRT ini. Jadi mungkin jalur-jalur yang tidak ada jalur kereta listrik, komuter lain begitu Pak, dan juga MRT mungkin yang beroperasi begitu bisa menggunakan LRT. Nah ini biasanya banyak pertanyaan ini Pak Purnomo dari pendengar dan juga netizen ini. Bedanya LRT, MRT dengan KRL itu apa sih Pak? Ya, jadi sebenarnya tiga moda transportasi itu adalah sama ya, sebagai kita kategorikan sebagai kereta komuter, kereta urban transport. Cuman memang punya karakteristik masing-masing, terutama ini adalah tentang berat, tentang beratnya. Jadi kalau kita urut dari berat itu ada kereta komuter, MRT, baru LRT. Jadi beratnya dari masing-masing kereta itu. Kemudian yang kedua adalah perbedaan jumlah penumpang. Kalau kereta komuter itu mungkin sekitar 1.400 penumpang ya setiap hari dalam satu transit gitu ya untuk sekali angkut. Kemudian kalau ke MRT mungkin sekitar 1.100 itu mungkin. Nah, kalau kami itu kan secara normal itu hanya 700 penumpang ya, kan gitu. Sehingga kami relatif lebih ringan kan gitu ya. Tapi secara fungsi sama sih sebenarnya sebagai kereta urban, urban metro untuk apa? Untuk angkutan di angkutan penyambung ya yang ada di dalam perkotaan. Jadi lebih ke karakter dan juga kapasitas begitu Pak ya, Pak yang membedakan. Nah, ini kan jalurnya kan tuh sebenarnya ada KRL ini yang mungkin sudah lebih familiar lebih duluan gitu, dikenal oleh masyarakat begitu. Apakah jalur-jalur dari LRT ini sama dengan jalur KRL atau berbeda Pak? Ya. Jadi jalur kita ini kebetulan sepanjang 44 kilo ya. 44 kilo ini proyek pemerintah yang cukup panjang nih untuk ukuran kereta komuter ya, kereta urban. Jadi memang segmen kita itu akan berbeda dengan segmennya kereta komuter. Jadi kalau kami contoh yang di Bekasi itu memang kami di segmen selatan ya. Sementara kalau teman-teman KCI kan melayani untuk penumpang di lebih ke segmen utara atau tengah gitu ya. Kami di selatan. Juga sama dengan yang ada di Cibubur, kami itu di timur. Karena pengembangan sekitar Cibubur, Ciracas dan lain sebagainya itu kan bergeser ke timur. Nah, kami menyiapkan angkutan juga untuk pengembangan di wilayah Cibubur yang ke arah timur. Sementara kalau untuk KCI kan di sekitar wilayah Depok atau sewilayah barat ya. Sehingga kami optimis bahwa dengan hadirnya LRT ini tidak akan mengurangi atau mereduce penumpang dari KCI ya, kereta komuter, tapi malah menjadi suatu bangkitan baru untuk merubah mindset masyarakat agar lebih baik menggunakan angkutan umum daripada menggunakan mobil pribadi gitu Mbak. Jadi bisa disebutkan bahwa LRT ini menjadi salah satu penunjang untuk bisa membuat daerah lain lebih berkembang, tidak menumpuk di Jakarta begitu Pak? Betul sekali. Sehingga memungkinkan untuk membuat tempat keramaian-keramaian baru di luar pusat keramaian yang sekarang ada. Jadi semua orang tidak menumpuk di Jakarta begitu Pak. Ya Pak Purnomo, sebenarnya apa sih Pak yang perlu diperhatikan masyarakat ketika memilih LRT ini menjadi